Selamat pagi Amang Inang dan keluarga, kita bertemu kembali di Renungan Carpe Diem HKBP Bumi Anggrek. Harapkanlah kebaikan Tuhan dan Ia akan memberkatimu. Hari Jumat tanggal 24 Februari 2023. Kita bernyanyi dari buku ini nomor 116 ayat 1. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam surat Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Amang Inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ini buatan Allah. Buatan Allah dilakukan sejak penciptaan itu diadakan. Ternyata panggilan kita bukan hanya untuk diciptakan dan dibuat, melainkan melanjutkan pekerjaan baik. Semuanya telah dipersiapkan Tuhan, asal kita mau hidup di dalam Dia. Amang Inang yang terkasih dalam Tuhan, semua agama mengajarkan perbuatan baik, dan populernya ini sudah diiklankan di masa-masa akhir-akhir ini, sampai pada revolusi mental. Banyak orang serta-merta mengaminkan tanpa memikirkan secara serius. Melakukan yang Tuhan inginkan, melakukan yang Tuhan telah perintahkan, sebenarnya dimulai dari penciptaan itu, melakukan pekerjaan baik. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita tentang konsep berbuat baik. Berbuat baik karena kita milik Allah. Berbuat baik karena kita dibuat oleh Allah. Kata dibuat oleh Allah dan milik Allah ternyata menyeratkan makna yang begitu dalam. Ada aspek kepemilikan yang ditekankan oleh Paulus, yang dalam bahasanya dipakai genitif auto, miliknya, sengaja diletakkan sebagai penekanan. Kata kerja kekinian yang digunakan adalah menarik untuk diperhatikan, di mana Paulus membicarakan tentang kepemilikan dalam karya dan buah. Jaminan Allah bagi setiap orang yang menanti menjadi milik Allah karena sudah ditebus oleh Kristus. Ketegangan
antara kekinian dan esok sudah menjadi milik Allah sekarang. Status ini akan melibatkan lebih sempurna pada saat Kristus datang yang kedua kalinya. Kita bukanlah milik yang diciptakan secara tidak disengaja. Kita adalah orang yang dibuat dalam kata poema yang merujuk pada karya yang luar biasa. Jika Allah sudah melakukan yang luar biasa, bukan berarti ia meniadakan yang luar biasa itu sampai manusia paham betul apa yang harus dilakukannya. Bukan berarti kita harus menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang tanpa berdosa, melainkan menjadi orang yang sadar bahwa ia adalah hasil karya Allah. Poin pentingnya, bagi Paulus, identitas dan perilaku ditentukan oleh siapa yang memiliki. Jika seseorang memiliki kebiasaan untuk menata tanaman, dia tahu bagaimana menata tanaman itu. Jika seseorang memiliki pekerjaan di kantor, dia tahu menata bagaimana jam kerja dan bentuk kerjanya. Status kita sebagai orang yang dimiliki Allah tentu memiliki perilaku yang tidak sembarangan. Amang-inang yang terkasih dalam Tuhan, kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Frasa ini dibentuk dengan kata diciptakan, yang artinya ide penciptaan sudah dilakukan oleh Allah. Namun penekanannya melampaui yang diciptakan, di mana kita diterangkan bahwa berbuat pekerjaan baik adalah melakukan apa yang telah diungkapkan Tuhan terhadap pribadi. Paulus sekali lagi menekankan di dalam Kristus, melalui Kristus. Kata melalui ada di depan. Melalui Dia dan di dalam Dia berkaitan dengan muatan teologis yang sama-sama penting, bahwa persekutuan dengan Kristus adalah persekutuan yang memandang kita sebagai subjek dari kehidupan. Mungkin manusia dikuasai dosa, namun manusia yang telah ditebus Tuhan tahu bagaimana kita untuk hidup menjadi orang-orang yang rendah hati. Pada akhirnya kita belajar bagaimana orang yang diselamatkan adalah untuk berbuat baik. Keselamatan yang kamu terima dari Kristus Yesus dan perayaan perjamuan makan yang dilakukan sebenarnya mengajarkan kita untuk melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik adalah mengikuti keselamatan dalam Kristus. Perbuatan baik bukan mendahului keselamatan, melainkan karena sudah diselamatkan. Keselamatan kita sepenuhnya anugerah Allah, bukan usaha kita. Karena itu, pandanglah kebenaran yang menjadi keunikan kekristenan ini untuk tidak dilupakan oleh orang-orang Kristen itu sendiri, di mana mereka berpikir bahwa tujuan keselamatan adalah tujuan bahagia. Namun melampaui itu, tujuan kehidupan kekal di sorga adalah di mana Tuhan berada pada hidup yang berlandaskan orang-orang yang sudah diselamatkan. Bagikanlah perspektif Paulus ini dengan berbuat baik yang pada awalnya mustahil sebelum keselamatan itu diterima oleh manusia. Semua orang berada di luar Kristus adalah mati. Mereka takluk oleh keinginan para penguasa, sampai akhirnya mereka sadar benar. Salah satunya solusi bagi keadaan menggemaskan adalah hidup dalam Kristus, diangkat ke surga, dan dijadikan ciptaan baru.
Perbuatan baik adalah rancangan kekal Allah untuk kita. Mulailah pekerjaan itu sebelum pekerjaan itu diselesaikan. Barang siapa yang ikut serta dalam penderitaan itu adalah orang-orang yang tahu bahwa pekerjaan baik yang dari Tuhan adalah yang sudah dipersiapkan oleh Allah. Maukah kamu melakukan yang baik? Maukah kamu melakukan yang benar? Karena orang yang menggunakan Allah untuk mencapai tujuan hidup mereka adalah orang-orang yang melampaui hidup sebagai sekadar hidup dan memberi tempat bagi pertolongan Tuhan untuk menggapai ambisi dan keinginan hidup mereka secara rendah hati. Sebagai bagian akhir, izinkan saya sekali lagi mengajarkan konsep kebaikan Kristiani sesuai dengan katekismus. Orang yang berkhotbah bagi Paulus adalah menuliskan hal-hal yang tidak terlalu berat bagiku untuk memberi kepastian kepadamu. Jika konsep motivasi perbuatan baik kita telah benar, maka seyogyanya perilaku kita sehari-hari pun diarahkan untuk bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan yang besar yang Tuhan telah sediakan, tanpa harus melihat ke belakang dan mensyukuri keselamatan itu menggapai rencana kehidupan yang lebih baik yang dari Tuhan. Karena Ialah Sang Pemilik kehidupan, maka Dia jugalah yang memberkatimu, memampukanmu sesuai dengan apa yang Tuhan telah buat. Selamat pagi, selamat melayani. Kiranya ketertundukan kita kepada Tuhan adalah mau melakukan yang Tuhan telah inginkan. Amin.